Oke, mari kita lanjutkan alur cerita spoiler episode 106 bagian kedua. Sebelum Xiaoyan pergi ke lembah api terbakar, dia menginstruksikan agar Lin Yan tetap tinggal di kota Tianhuang selama periode waktu ini. Selain itu, dia juga meminta bantuan pada Liu Qing. Bantu untuk menyelidiki informasi apapun yang terkait dengan seorang wanita yang bernama Dokter Peri Kecil. Xiaoyan juga meminta pada Liu Qing agar menyelidiki satu klan. Ada seorang gadis bernama Xin Lan di dalamnya. Setelah mengatakan ini, jari-jari kaki Xiaoyan menekan tanah saat tubuhnya melompat ke langit dan mendarat di belakang burung besar. Setelah terbang cukup lama, mereka akhirnya tiba di wilayah pegunungan api terbakar. Burung besar warna merah secara bertahap mengurangi kecepatannya. Sesaat kemudian, perlahan turun dan mendarat di kaki gunung. Teman muda Yan Xiao, ikuti aku. Tetua Qi Huo tersenyum. Dia memimpin untuk menaiki tangga batu. Di ujung tangga batu, ada dinding ruang yang dibangun oleh ahli Douzun dari lembah api terbakar. Kemudian, Tetua Qi Huo mengeluarkan token giok merah, dan meletakkannya di dinding ruang. Segera riak aneh menyebar, orang bisa melihat dinding ruang secara otomatis berpisah dengan lambat. Setelah itu, dia mengambil langkah untuk masuk. Tubuhnya menghilang dengan cara yang aneh setelah melangkah menembus dinding ruang. Xiaoyan ragu sejenak sebelum langkahnya bergerak dan dia perlahan masuk ke celah ruang. Setelah melewati celah ruang, Tetua Qi Huo langsung membawa Xiaoyan ke sebuah aula yang megah. Membuka pintu aula, Qi Huo langsung membungkuk ke arah pria berambut merah di kursi pemimpin. Kepala lembah, Qi Huo telah datang untuk melaporkan penyelesaian misiku. Grandmaster Alkemis yang direkomendasikan kota Tianhuang telah tiba. Qi Huo, kamu telah menyelesaikan tugasmu yang terakhir kali ini. Pria berambut merah tersenyum pada Tetua Qi Huo. Setelah itu, dia bertanya, mengapa kamu tidak mengundang Grandmaster? Apakah kamu mencoba memberitahu orang lain bahwa lembah api terbakar memiliki keramahan yang buruk? Tetua Qi Huo dengan cepat mengangguk setelah mendengar kata-kata pria tua. Teman muda Yan Xiao, silakan masuk. Yan Xiao, 10 lebih alkemis di aula, yang memiliki reputasi di wilayah tengah, sedikit mengernyit ketika mendengar nama yang dipanggil Qi Huo. Sementara semua orang merasa ragu, sosok kurus perlahan masuk ke aula. Yan Xiao memberi salam kepada pemimpin lembah. Pria tua berambut merah juga terkejut ketika dia melihat Xiaoyan. Namun, dia menyembunyikan emosinya dengan sangat baik. Teman muda terlalu sopan. Aku yang tua bernama Tang Zhen. Tidak disangka bahwa teman muda telah mencapai level Douzong. Beberapa seruan segera terdengar di aula. Bahkan wanita berbaju merah di samping Tang Zhen juga menggunakan mata aneh untuk melihat Xiaoyan. Ada sedikit keraguan di matanya. Menjadi orang yang paling luar biasa dari generasi muda lembah api terbakar, dia jelas mengerti betapa sulitnya mencapai level Douzong. Pemimpin lembah Tang terlalu memujiku. Keberuntunganku hanya sedikit lebih baik dari orang biasa. Ekspresi Xiaoyan tidak berubah, tapi hatinya tanpa sadar merasakan beberapa kejutan. Mampu memiliki keberuntungan seperti itu juga dianggap sebagai kemampuan. Namun, apa yang dibutuhkan saat ini bukanlah Douzong, tapi Grandmaster Alkemis sejati. Tetua Qi Huo, apakah kamu benar-benar tidak membawa orang yang salah? Seorang pria tua yang mengenakan jubah alkemis di samping melirik Xiaoyan saat dia berbicara dengan acuh tak acuh. Grandmaster Mo, tolong yakinlah bahwa aku masih memiliki sedikit penglihatan. Jika itu benar-benar seperti yang Tetua Qi Huo sebutkan, bakat teman muda Yan Xiao ini mungkin jauh lebih besar daripada bakat putriku. Tang Zhen tersenyum pada Xiaoyan saat dia berbicara. Menyimpulkan dengan cepat hanya dengan mendengar apa yang dikatakan seseorang. Ayah, aku pikir ayah menjadi kacau di usia tua. Tang Huo di samping meringkuk bibirnya dan mendengus dingin. Teman muda Yan Xiao, silakan cari tempat duduk. Tang Zhen tersenyum ketika mengarahkan. Xiaoyan mengangguk sambil tersenyum. Setelah itu, dia dibawa ke tempat duduk di aula besar oleh Tetua Qi Huo di sampingnya. Grandmaster Mo sebelumnya adalah alkemis tingkat 6. Sementara dua orang yang sedang matanya tertutup, mereka alkemis tingkat 7, selain itu mereka berdua tetua luar menara pil. Tetua Qi Huo dengan lembut menjelaskan. Hati Xiaoyan sedikit terguncang. Tetua luar dari menara pil. Gelar ini memang cukup mengejutkan. Karena semua orang telah tiba, aku akan berbicara sedikit tentang masalah ini.
Mata Tang Zhen menyapu seluruh aula saat dia berkata. Ketika Tang Zhen mulai berbicara, dua alkemis tingkat 7 yang matanya tertutup mulai membuka mata mereka. Aku pikir semua orang telah menyadari bahwa aku ingin menyempurnakan pil obat tingkat 7 kelas tinggi. Dan aku hanya membutuhkan dua ahli alkemis yang dapat menahan api 9 naga petirku. Api 9 naga petir. Mata Xiao Yan sedikit menyempit ketika dia melihat sekelompok api berwarna perak. Semuanya, silakan panggil kekuatan spiritual kalian. Jika kalian bisa bertahan dari pembakaran api 9 naga petirku selama 10 menit, kalian akan lulus seleksi. Tang Zhen tersenyum ketika dia menginstruksikan. Grandmaster mana yang akan mencoba duluan? Aula besar sesaat menjadi sunyi setelah kata-kata Tang Zhen terdengar, sebelum Grandmaster Hua Chen, alkemis tingkat 6 perlahan berdiri. Setelah menangkupkan kedua tangannya, sekelompok api merah membara segera muncul di tangannya. Kekuatan spiritual dengan cepat melonjak dari antara alisnya, memasuki api merah, kemudian berubah bentuk menjadi sosok manusia api seukuran telapak tangan. Akhirnya, itu menembak ke arah gumpalan api warna perak. Raungan naga segera terdengar ketika 9 naga api kecil segera bergegas menabrak keras sosok manusia api. Hua Chen segera mengerang saat sosok manusia apinya menghilang. Tubuhnya bergetar saat kakinya mengambil beberapa langkah mundur. Ekspresinya sedikit pucat. Beberapa Grandmaster alkemis yang hadir tanpa sadar mengubah ekspresi mereka ketika mereka melihat bahwa Hua Chen bahkan tidak mampu bertahan 1 menit. Ada beberapa alkemis lain mencoba setelah Hua Chen. Namun, mereka semua tidak mampu menahan robekan dan gigitan api 9 naga petir. Tidak satu pun dari mereka bisa bertahan selama 10 menit. Saat ini, hanya tinggal 3 alkemis tersisa, 2 tetua luar menara pil serta Xiao Yan. Grandmaster Huan melirik rekannya sebelum dia berdiri. Api warna putih perlahan naik dari telapak tangannya dan memancarkan udara dingin. Api langit dingin, api yang mirip dengan api tulang dingin milik Yao Chen. Kekuatan spiritualnya menyebar dari antara alisnya dan bergabung ke dalam api. Detik berikutnya, itu sudah menjadi piton api dan menembak ke arah api 9 naga petir. 9 naga api kecil langsung menerkam, namun kali ini, piton warna putih memang memiliki beberapa kemampuan. Dia mampu melindungi nyala api di permukaannya, mencegahnya untuk ditelan. Waktu dengan cepat mengalir, tepat ketika piton warna putih akan benar-benar ditelan, tanda 10 menit akhirnya tiba. Grandmaster Huan, selamat, kamu telah berhasil. Tang Zhen tersenyum dan berkata. Setelah itu, matanya meluncur pada tetua luar lainnya dari menara pil. Grandmaster Xiao, giliranmu. Api milik Grandmaster Xiao tidak sekuat rekannya, itu hanya bisa dianggap sebagai api binatang tingkat menengah ke atas. Ketika tanda 7 menit berlalu, nyala api warna biru tidak dapat bertahan lebih lama lagi, dan itu terbelah menjadi serpihan oleh 9 naga api petir yang menerkam. Kekecewaan melintas di mata Tang Zhen, dia hanya bisa menghela nafas. Aku telah menyusahkan semua orang. Saat ini, hanya Grandmaster Huan saja yang lulus tes. Namun, aku membutuhkan 2 orang. Bukankah masih ada Grandmaster Alkemis satu lagi? Tang Zhen terkejut ketika melihat semua tatapan di ruang pertemuan tertuju pada Xiao Yan. Dia ragu sejenak sebelum membuka mulut untuk bertanya. Teman muda ini, Yan Xiao, apakah kamu ingin mencobanya? Karena aku telah datang ke sini, aku secara alami harus mencoba tes ini. Xiao Yan sedikit tersenyum ketika perlahan berdiri di depan banyak tatapan. Segera, dia mengepalkan tangannya, dan gumpalan api hijau giok meringkuk dan muncul. Ketika kekuatan spiritualnya memasuki api, itu berubah menjadi teratai api hijau giok yang indah. Menjentikkan jarinya, teratai api perlahan berputar saat mendekati gumpalan api warna perak di udara. 9 naga api segera merasakan sesuatu ketika teratai api hijau giok mendekat. Raungan naga segera terdengar saat mereka dengan cepat menerkam. Namun, adegan lucu segera muncul. Api 9 naga petir yang akan menerkam, tiba-tiba berhenti, tampaknya mereka telah menemukan sesuatu yang menakutkan. Kemudian melarikan diri dengan cara yang seperti kilat. Setelah melarikan diri jauh, mereka sekali lagi perlahan berenang lebih dekat, namun tidak berani menerkam. Ekspresi Tang Zhen juga menjadi lebih serius pada saat ini. Tidak banyak api di dunia ini yang dapat menyebabkan api 9 naga petir menjadi ketakutan.
Dia yakin, api hijau giok yang dipanggil Xiao Yan pasti adalah sejenis api surgawi. Namun dia tidak bisa menebak jenis api surgawi apa. 10 menit dengan cepat berlalu, Xiao Yan memberi isyarat dengan tangannya. Teratai api bergegas keluar dari api tanpa mengalami kerugian. Akhirnya, itu memancarkan ledakan sebelum berubah menjadi gumpalan api yang memasuki tangan Xiao Yan. Selamat, teman muda Yan Xiao. Termasuk kamu, aku telah benar-benar mengumpulkan 2 orang. Tangan Tang Zhen membelai jenggotnya saat dia tertawa terbahak-bahak. Matanya langsung meluncur pada tetua Qi Huo. Qi Huo, seperti biasa, kamu telah menangani tugasmu dengan cara yang memuaskan. Wajah tetua Qi Huo mengungkapkan senyum ketika dia mendengar ini. Aku hanya beruntung. Mampu bertemu teman muda Yan Xiao dapat dianggap sebagai keberuntunganku. Baiklah, karena 2 alkemis telah terpilih, sebelumnya, aku harus menyatakan ini dengan jelas. Tang Zhen melambaikan tangannya saat dia dengan lembut berkata. Penyempurnaan pil obat kali ini tidak akan sederhana. Selama kalian berdua dapat membantuku berhasil menyempurnakannya, hadiah itu pasti akan menjadi sesuatu yang memuaskan buat kalian. Tentu saja, kalian dapat meminta, jika kalian berdua membutuhkan sesuatu. Jantung Xiao Yan langsung berdebar kencang saat mendengar kata-kata Tang Zhen. Dia kemudian menangkupkan kedua tangannya sambil bertanya, bolehkah aku tahu apakah hadiah ini mencakup beberapa metode Qi atau teknik Dou dari lembah api terbakar? Tang Zhen kaget saat mendengar ini. Setelah itu dia tertawa. Selama bukan rahasia lembah api terbakar, segala sesuatu yang lain disertakan. Bolehkah aku tahu apa yang diincar teman muda Yan Xiao? Jantung Xiao Yan sekali berdegup kencang. Matanya menatap Tang Zhen saat dia perlahan